triliun dan telah dijalankan sebesar 611,7 triliun rupiah atau 65,8% dari target. Dan ini terdiri dari program penguatan daya beli untuk program keluarga harapan sudah 96%, PIP, KIP kuliah dan yang lainnya semuanya 86%, kartu sembako, lalu kemudian bantuan iuran PBI JKN, lalu tunjangan profesi guru untuk tunjangan dan tunjangan profesi dosen non PNS serta perumahan, ini semuanya sifatnya on track. Kemudian yang juga untuk pelayanan publik makan bergizi gratis, nanti sebentar akan saya tunjukkan slide-nya. Penerimanya sudah lebih dari 3, ini belum diupdate di 39,7 juta, realisasinya sudah 41,3 41,2 juta sebenarnya. Jangan pakai angka ini ya, nanti pakai angka di slide yang berikutnya. Lalu cek kesehatan gratis juga sudah 60%, sekolah rakyat, sekolah guru Garuda sudah berjalan. Untuk stabilisasi harga dan produksi, untuk subsidi non energi, subsidi energi, ini kita jalankan rekapnya seperti ini. Dan pembangunan sarana prasarana publik untuk mendorong produktivitas juga relatif on track. Ada beberapa yang masih 50%, itu adalah karena belanja modal seperti biasa pembayarannya biasanya menumpuk di akhir tahun. Masuk ke makan bergizi gratis, tolong nanti angkanya pakai yang ini. Untuk realisasi anggaran, sudah direalisasikan anggaran ini 41,3 triliun rupiah, artinya sekitar 58% dari alokasi APBN sebesar 71T. Berarti sampai dengan atau untuk bulan November dan Desember ini masih ada alokasi 30 triliun yang bisa dipakai oleh makan bergizi gratis. Dan tentu alokasi kita sesuaikan karena target Bapak Presiden adalah 82,9 juta penerima makan bergizi gratis se-Indonesia. Percepatan realisasi menuju akhir tahun dapat dilihat di tabel yang di bawah. Dan realisasi MBG ini tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, sebarannya ada di peta yang sebelah kanan termasuk di Maluku dan Papua, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Saya juga ingin mengupdate ke teman, kalau khusus makan bergizi gratis adalah sampai dengan 18 November. Ini bukan sampai akhir Oktober, tapi ini sampai dengan tanggal 18 November, 2 hari yang lalu. Kredit usaha rakyat di slide yang berikut, ini kembali lagi ke update tanggal 31 Oktober. Realisasi pembayaran subsidi bunga sudah 20,3 triliun. Untuk pembayaran tagihan subsidi bunga selama 2025 tidak termasuk yang dapat. Kalau untuk realisasi penyaluran KUR-nya sendiri, nilai kredit yang sudah disalurkan adalah 228,1 triliun dari pagu sebesar 286 triliun rupiah tahun 2025. Jadi artinya untuk tahun 2025 untuk bulan November dan Desember masih ada pagu kredit KUR yang bisa diakses oleh masyarakat. Totalnya sekitar 53 triliun lagi masih belum terrealisasi. Mungkin selama bulan November sudah mulai terrealisasi, tapi masih ada pagu yang bisa diakses. Tentu diakses melalui bank penyalur. Nah, penerima KUR saat ini tercatat sekitar 3,9 juta debitur dan sektornya terutama adalah sektor perdagangan dan sektor pertanian. Sektor lain juga ada, tapi yang paling besar adalah perdagangan dan pertanian, dan sebaran debitur KUR ada di sebelah kanan, di peta sebelah kanan juga sampai dengan ke Maluku, Papua, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera, dan Jawa. Untuk yang tadi telah kita sampaikan bulan lalu bahwa mulai dilaksanakan paket stimulus ekonomi yang ketiga, beberapa update, mungkin BLTS Sejahtera telah disalurkan 31,95 triliun, untuk pagunya adalah 31,95 triliun, realisasinya sudah 13,1 triliun sampai dengan akhir Oktober. Di bulan November ini terjadi percepatan. Saya ingin update khusus yang sebelah kanan, yaitu program magang untuk fresh graduate.
disediakan untuk 100.000 peserta magang. Untuk peserta magang ini benefit pekerja adalah diberikan pelatihan kerja, diberikan sertifikat, diberikan uang saku, didaftarkan pada program JKK JKM, dan durasinya adalah 6 bulan. Realisasi rekrutmen kira-kira seperti ini. Batch 1 jumlah peserta yang telah diterima adalah 16.112 orang. Batch 2 masih berjalan, jumlah pelamarnya sudah 171.768 orang. Kita berharap bahwa ini belum yang diterima di jumlah pelamar. Nanti bulan depan kita update berapa yang diterima, dan yang diterima itu lalu kemudian nanti akan menerima pelatihan, uang saku, dan juga pendaftaran untuk program JKK JKM. Kalau sampai 16 November realisasi pagu yang sudah dibelanjakan adalah baru 380,9 juta, tapi ini akan meningkat terus ke depannya. Slide terakhir untuk bagian belanja adalah transfer ke daerah. Transfer ke daerah telah kita transfer sebesar 713,4 triliun rupiah. 713,4 triliun rupiah ini sekarang berarti ada di APBD. Namun kalau kita lihat APBD, komposisi belanjanya, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja lainnya, ternyata yang kontrak itu belanja pegawai, bayar gaji, bayar upah itu kontrak 343 triliun dibandingkan tahun lalu. Tapi belanja barang dan jasanya lebih rendah, belanja modalnya juga lebih rendah, belanja lainnya juga lebih rendah dari APBD. Yang kalau kita lihat selisih dengan belanja tahun lalu adalah tahun ini belanja APBD itu 126,1 triliun lebih rendah. Ini menjadi concern karena kita inginkan bahwa uang yang sudah ditransfer itu seyogianya menjadi belanja oleh APBD. Kalau tadi di depan saya sampaikan APBN belanja lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, kita juga menginginkan APBD itu belanja lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, supaya efek belanja di masyarakat, efek mendorong perekonomian, pertumbuhan itu bisa terjadi. Jadi kita ingin menyampaikan kepada seluruh pemerintah daerah untuk belanja lebih cepat di bulan November dan Desember ini. Dan kita juga akan tetap melaporkan yang grafik di sebelah kiri bahwa dana simpanan Pemda di perbankan masih tinggi. Jadi karena belum belanja, maka itu kalau dilihat dari bulan Januari 2025 143 triliun, ini dana simpanan ini meningkat terus menjadi per September catatan kita adalah 244 triliun. Sehingga dengan demikian sebenarnya ada dorongan belanja yang bisa dilakukan oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Biasanya efeknya 1 bulan, jadi belum nyampe Oktober kita kan. Ini kan data yang dulu matanya, Ya, baru ada. Oke. Teman-teman media, bagian terakhir dari APBN adalah tentang pembiayaan. Di pembiayaan, mungkin langsung aja ke slide berikut. Pembiayaan APBN 2025 kita lakukan dengan terus menjaga prinsip kehati-hatian, fleksibilitas, serta disiplin di dalam mengelola utang dalam batas yang aman. Pembiayaan anggaran totalnya adalah sesuai outlook Lapsem 662 triliun dan terdiri atas utang 731,5 triliun dan pembiayaan utang. Untuk pembiayaan utang yang sudah kita realisasikan adalah 570,1 triliun dari outlook 731 dan pembiayaan utang negatif 37,2 triliun, sehingga pembiayaan anggaran yang sudah kita realisasikan adalah 532,9 triliun. Kita melakukan pembiayaan ini berdasarkan outlook Lapsem, outlook laporan semester yang defisitnya adalah 2,78% terhadap produk domestik bruto. Dan kami juga telah melaporkan kepada DPR ketika laporan semester, dan pemerintah telah mendapat persetujuan DPR untuk menggunakan saldo lebih
saldo anggaran lebih 85,6 triliun guna mengurangi penerbitan SBN di tahun 2025. Dan kita akan terus melakukan pemenuhan pembiayaan utang sesuai kontrak antisipatif dengan berbagai macam langkah mitigasi risiko, termasuk antara lain melakukan cash buffer, membuat pre-funding jika diperlukan, serta active cash and debt management. Tentu membaiknya kondisi pasar keuangan ini berkontribusi positif mendukung strategi pemenuhan pembiayaan utang kita. Saya ingin menyampaikan pasar SBN yang membaik di tengah volatilitas pasar global. Gambar di sebelah kiri adalah membandingkan antara yield SBN 10 tahun di dalam US dollar dan yield US Treasury yang 10 tahun. Lihat bahwa pada angka terakhir sekitar November ini spreadnya adalah 57 basis poin, dan ini lebih rendah dibandingkan awal tahun di mana spreadnya adalah 84 basis poin. Ini mencerminkan country risk karena sama-sama dalam US dollar, berarti yang dibandingkan tinggal perbandingan antara country, yaitu antara Amerika dan Indonesia, sehingga spread yield SBN falas terhadap US Treasury 10 tahun makin mengecil. Nah, yang gambar di tengah adalah perbandingan antara SBN rupiah 10 tahun dengan US Treasury dolar pastinya 10 tahun. Kita lihat bahwa spread kita juga mengecil menjadi 196 basis poin saja dari awal tahun yang sempat 240-an basis poin. Kalau kita lihat 196 basis poin ini yang di grafik di tengah yang merah ya, itu 196, bukan di grafik di bar yang merah Indonesia kiri ya, 196 itu Indonesia adalah 14 November 2025. Kalau kita bandingkan dengan peer group kita, sama-sama katakan dengan Meksiko yang sama-sama triple B, Meksiko itu masih 478 basis poin. Artinya surat berharga negara Meksiko yang 10 tahun itu 478 basis poin di atas US Treasury dan sama-sama 10 tahun. Ini mencerminkan kita mengelola utang dengan sangat prudent sehingga kita bisa melakukan tightening terhadap yield kita, yang berarti nanti bunga utang kita juga lebih terkontrol. Saya juga ingin mengupdate bahwa capital outflow yang sempat terjadi pada bulan September 2025 kemarin telah mengecil secara year to date. Sekarang as of 14 November ada di angka 8,9 triliun, dan kita berharap bulan November nanti akan mulai positif dan Desember bisa ditutup menjadi di positif teritori. Saya juga ingin mengupdate terakhir bahwa ini dari Pak Menko tadi pagi, Kamis dini hari tadi pagi Indonesia telah melakukan penerbitan global sukuk sebesar 2 billion US dollar dengan tenor 5 dan 10 tahun dengan yield 5 tahunnya itu 4,5% dan yield 10 tahunnya 5%. Jadi ini juga suatu pencapaian yang bagus karena berarti kita makin tetap dipercaya oleh pasar internasional. Ini global sukuk dan oversubscribe di dalam proses book building, kita mendapatkan oversubscribe 1,9 kali. Ini mencerminkan confidence dari pasar global terhadap perekonomian Indonesia